Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di PN Jakarta Selatan. Jen, bagaimana pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo berjalan tadi? Ya, baik David dan juga pemirsa, untuk pra-peradilan Roy Suryo yang ketiga ini yang menuntut ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya nanti akan dilanjutkan pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Kalau kita tadi sempat mendengarkan pada sidang siang tadi dan juga wawancara atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Roy Suryo itu sendiri, memang untuk pra-peradilan kali ini yakni menyangkut dengan permohonan ganti rugi senilai 206 juta rupiah, di mana ini termohonnya yakni dari Polda Metro Jaya buntut atas putusan yakni di mana penahanan dari Roy Suryo ini diputuskan tidak sah oleh majelis hakim, yang kemudian dari pihak Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan juga dari pihak termohon tadi sudah menyampaikan kalau Polda Metro Jaya sebagai termohon ini menyampaikan atau meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan ganti rugi tersebut. Alasannya yakni nilai yang diajukan oleh pihak Roy Suryo yakni senilai 206 juta rupiah yang merupakan kerugian material, kerugian imaterial juga, ini tidak bisa dikonversikan kepada atas penahanan yang kemudian tidak sah. Jadi dari Polda Metro Jaya menyatakan kalau tidak bisa dihitung secara imaterial, yakni senilai 100 juta rupiah kalau dihitung dan dikalkulasikan sehingga semuanya jumlahnya 206 juta rupiah. Dan mereka dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan kalau hal tersebut atau kalkulasi tersebut tidak objektif. Sementara dari pihak Roy Suryo menyatakan kalau kerugian imaterial yang dirasakan atau yang didapatkan ini menyangkut terkait dengan pada saat penahanannya, yakni Roy Suryo mengatakan kalau ada perlakuan yang buruk dari pihak Polda Metro Jaya pada saat Roy Suryo ini ditahan maupun pada saat pemeriksaan kesehatan dan juga yang pada saat itu sempat juga dirawat inap. Namun Roy Suryo mengatakan kalau ia sempat diperlakukan secara paksa pada saat pemeriksaan kesehatan dan juga penahanan seperti itu, baik itu pemaksaan menggunakan rompi oren, borgol dan lain sebagainya, dan juga pemaksaan pada saat melakukan pemeriksaan atau di rumah sakit ini diseret paksa begitu untuk ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan ini masuk kepada kerugian imaterial menurut pihak kuasa hukum Roy Suryo, dan ini dikonversikan atau dikalkulasikan untuk penggantian ganti rugi yang diajukan kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan nanti pada pukul setengah 6 sore, David dan pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana respon dari pihak Roy Suryo. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya yang meminta untuk majelis hakim menolak permintaan atau permohonan dari Roy Suryo, nanti kita akan mendengarkan dari pihak Roy Suryo yang akan berbicara di ruang sidang kepada majelis hakim bagaimana respon mereka terhadap respon dari Polda Metro Jaya atas permohonan yang diajukan Roy Suryo yakni ganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Sementara itu, David. Baik Jen, kalau begitu kita tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dalam kasus korupsi Bupati Pemalang terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Jadi kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut.
Pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimulai pada Rabu kemarin dan hari ini sidang kembali digelar. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Pengawasan yudisial. Di samping itu, penyidik juga dibebani. Penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu ada plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan, ya gitu, di 2 podcast, ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota, ya. Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis. Karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya, itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa, ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kamana? Nanti. Pemirsa, kita kembali ke OTT KPK. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sang istri juga ikut diperiksa KPK. Bu Novi, kemana Bu? KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan ini diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Salah satu pihak yang ikut diamankan ada istri Anom, Nur Faiza Manovi. Di hotel katanya sama anak kakak Bu ya, bener gak Bu? Ya, ini bener katanya gratifikasi sama suap. Faiza memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara yang membuatnya ikut terjaring OTT. Iya, tapi ngomong dulu dong. Selain Nur Faiza, turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, Ajudan Ketua TPPKK Vera, serta Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor Dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK.
Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.